Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah Bu Endah, kabar saya hari ini sehat. Baiklah. Uh, ya, Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sejenak. Saya berharap keadaannya duduk, sehat, bahagia, dan tetap semangat. Alhamdulillah, kesemuanya itu ada pada diri saya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Lulu, maaf, kira-kira keberatan apa tidak ya jika kita siang hari ini ngobrol sebentar saja dan kita akan ingin mengobrolkan sesuatu. Tidak Bu Endah, sama sekali tidak. Malah saya itu pengen curhat dengan jenengan kok. Saya itu ada sesuatu hal yang ingin saya cari solusinya. Ada salah satu kendala dalam diri saya yang harus segera saya tangani. Jadi saya mohon bantuannya Bu ya. Siap, Mbak Lulu, kalau begitu boleh tahu gak sebenarnya apa sih yang ingin panjenengan curhatkan? Dan sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya. Iya, saya percaya Bu Endah ini menjadi coach yang luar biasa bagi saya. Dan saya yakin nanti dengan jenengan nanti masalah saya akan bisa teratasi dan ada jalan keluarnya. Jadi seperti ini Bu Endah, saya cerita ya Bu Endah tentang permasalahan saya. Siap mendengarkan. Iya, uh, ada sedikit problem pada diri saya yang bisa mengganggu kinerja saya jadi menurun karena ini sangat berpengaruh sekali dengan tugas-tugas saya. Jadi di sini saya itu sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai seorang pendidik, juga sebagai seorang, alhamdulillah saya di sini mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan itu sangat luar biasa sekali untuk tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Ada due date-nya, ada waktu yang harus saya perhatikan agar semua pekerjaan itu bisa selesai. Nah, seperti itu untuk peran saya di apa namanya yang saya dalam keseharian yang saya tangani. Nah, yang ingin saya bicarakan dengan jenengan itu adalah saya itu sangat kesulitan sekali Bu Endah dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dengan beragam peran seperti itu. Keteteran sekali saya dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Tetap semangat Ibu tidak sendirian. Ibu masih banyak teman-teman. Dan Ibu diperuntukkan sekarang sudah masuk ke pelatihan PGP ini. Oke Mbak Lulu, jadi menurut panjenengan, kira-kira masalah yang lebih spesifik yang Ibu hadapi itu apa? Dan Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu? Kalau boleh tahu, monggo diceritakan. Iya, jadi saya itu uh, rasanya itu seperti saya itu kurang bisa membagi waktu dalam apa namanya semua tugas yang berkaitan dengan peran-peran saya tadi, sehingga hasilnya tidak maksimal. Meskipun maksimal itu sangat ngoyo sekali Bu. Seperti dalam pendidikan guru penggerak itu tugas harus ada due date-nya, tetapi saya selalu yang terakhir, selalu yang terakhir. Harapan saya itu inginnya saya tidak seperti itu gitu loh. Saya harus bisa sama seperti teman-teman yang lainnya yang mempunyai waktu yang luang, bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, kalau bisa tidak sampai due terakhir seperti itu. Itu yang saya inginkan Bu Endah. Nah, dari cerita itu Ibu, saya dapat menarik benang merahnya bahwa Ibu kesulitan dalam membagi waktu antara ikut
pendidikan CGP, jadi guru pengajar, jadi ibunya anak-anak. Nah, betul Ibu, sekali. sekarang panjenengan eh, tindak selanjutnya itu menurut pendapat Ibu, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan apa dan bagaimana ya? Iya, jadi sebenarnya itu saya itu sadar loh Bu, uh, permasalahan yang saya hadapi itu adalah diri saya sendiri sebenarnya yang harus bisa keluar, yang harus bisa menyelesaikannya gitu. Jadi saya berada pada posisi saat ini sebagai seorang ibu dengan bocil-bocil yang sangat ceria dan sehat. Kemudian saya bisa menjadi seorang pengajar yang mungkin anak-anak care dengan pendidikan yang saya berikan. Kemudian ada tambahan tugas lagi, saya sebagai seorang CGP yang mungkin sebenarnya ini banyak sekali orang yang menginginkan ada di posisi saya, tapi belum 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 ada kesempatan, mungkin ada kesempatan yang lainnya lagi. Dan saya sudah berada pada posisi ini. Saya harus bisa, Ibu. Saya harus bisa membagi waktu agar apa namanya semua tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang apa namanya yang menjadi motivasi saya. Oh iya, bagus sekali Ibu. Sekarang bagaimana menurut pendapat Ibu prioritas-prioritas utama yang Ibu dengan keinginan Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang harus saya penuhi agar semua masalah saya itu bisa terselesaikan dengan goals yang baik. Jadi di sini yang pertama dan yang paling urgent sekali itu adalah saya harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Ya, Nah, bagaimana cara untuk membagi waktu itu? Kalau di rumah dan dalam posisi saya produktif, saya masih uh, apa namanya waktu-waktu produktif itu kan waktu antara jam jam 7 jam 6 sore sampai jam 9 malam itu kan waktu produktif ya Bu ya untuk ya, di rumah. Tapi pada waktu itu adalah waktu yang dimana saya harus membersamai anak-anak. Jadi waktu itu saya tidak bisa untuk mengerjakan tugas. Jadi waktu-waktu yang harus saya lakukan itu adalah waktu di mana di sekolahan pada saat anak-anak istirahat, saya harus menyicil atau sedikitlah untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian mungkin ada waktu-waktu luang lainnya, mungkin anak-anak pada saat posisi tidur siang, mungkin saya menyicil lagi sedikit lagi. Kemudian mungkin pada saat anak-anak tidur malam, setelah saya istirahat dulu sebentar, raga ini sudah agak fresh, saya juga berusaha untuk melanjutkan aktivitas tugas saya yang mungkin belum selesai. Jadi intinya di sini untuk yang pertama itu adalah saya harus pandai-pandai untuk membagi waktu. Kemudian mungkin yang kedua, karena dengan ikut penggerak ini jadi banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan kesadaran sosial emosional itu sangat mengena sekali pada diri saya untuk bisa memanajemen diri, untuk bisa mengelola diri saya sendiri. Itu sangat membantu sekali Bu agar saya bisa keluar dari permasalahan saya. bagus sekali Ibu. Saya salut dengan panjenengan bisa merangkum semuanya dan mau keluar dari dimana situasi yang saya kira itu sangat membuat diri kita freshnya luar biasa. Bisa memberikan solusi dengan tepat sekali. Percayalah, saya akan support panjenengan. Jadi Nah, gini Bu Endah, rasanya itu tadinya itu saya itu pengen pengen kalau bisa menjerit saya itu pengen menjerit
ya Allah, kenapa kok saya tidak bisa seperti teman-teman yang lainnya. Jadi intinya saya itu sulitnya adalah di waktu. Di waktu itu bagaimana? Maksudnya di sini pada saat saya pulang sekolah, posisi sudah capek, di situ saya harus masih ngomong karena si kecil tidak tidur jam 2 jam 3 sore, tidak pada posisi tidur. Jadi setelah tidur kan mereka anak kecil-kecil itu kan bermainan gitu di rumah. Jadi saya nggak bisa tidur karena ngomong. Kemudian waktu posisi jam 4 jam 5 itu posisi saya menyelesaikan pekerjaan rumah, bersih-bersih dan masak dan lain sebagainya, itu anak-anak tidur. Si kecil setelah mandi itu tidur. Nah, setelah itu malam Bu Enda jam 6 sampai jam 9 jam 10 itu mereka baru tidur. Ya saya ya ikut capek dong Bu Enda. Dengan kecapean itu melihat anak-anak tidur pulas, terus kemudian kita ada di sampingnya, itu luar biasa bagi kita seorang ibu. Iya. Kan begitu, Bunda? Betul, betul sekali. Jadi intinya saya harus pandai-pandai membagi waktu ya Bu Endang ya. Tetap semangat Ibu. Iya. Betul sekali. Nah, dengan apa yang panjenengan rencanakan, dengan apa yang menjadi semangat panjenengan, saya yakin panjenengan bisa keluar dari situasi tersebut dan akhirnya bisa terselesaikan dengan sendirinya. PDP dalam waktu tertentu, nanti kita juga dalam fase tertentu juga kita akan lulus, insya Allah. Terus kemudian nanti panjenengan rutinitas anak-anak juga semakin tambah besar. Kemudian rutinitas kita kembali lagi ke menjadi tupoksi kita sebagai seorang guru. Saya yakin Bu Lulu akan berhasil menghadapi semuanya. Terus kemudian Bu Lulu, menurut panjenengan, tindak lanjut yang bagaimanakah biar setelah rencana-rencana itu panjenengan jalani, tindak lanjut apa yang akan panjenengan ingin lakukan Bu Lulu? Iya, jadi di sini intinya di sini saya dengan setelah sharing dengan Bu Endah, setelah saya mengeluarkan unek-unek ke Bu Endah, kemudian Bu Endah mau memberikan support, mau memberikan arahan ke saya. Jadi di sini tindak lanjut yang akan saya lakukan itu adalah intinya di sini saya harus pandai-pandai untuk membagi waktu. Tanpa saya pandai membagi waktu, maka semua pekerjaan itu akan terbengkalai. Jadi titik di mana saat saya lemah, titik di mana saat saya tidak semangat untuk mengerjakan tugas, maka untuk step-step selanjutnya, kegiatan-kegiatan selanjutnya, maka semuanya itu tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu Bu Ina. Jadi saya harus bagaimana caranya agar antara ketiga peran tersebut saya bisa membagi waktu dengan baik. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, kemudian sebagai seorang JGP, semua harus terhandle dengan baik dan harus bisa mendapatkan hasil yang terbaik pula. Itu yang saya inginkan Bu Enda. Kalau sedikit boleh menambahi, kita harus bersyukur untuk menambah rasa bahagia kita. Ya kita ikhlas menjalaninya, mendapat barokahnya. Kalau betul Ibu, betul. harus selalu bersyukur nih Bu Enda, harus selalu dan tetap bahagia. Itu akan menambah kita tetap eksis di keadaan kita sendiri. Karena memang tidak semua orang bisa sampai pada step seperti kita saat ini Bu Endang. Kita butuh perjuangan hebat. Ya, betul sekali. Tetap semangat dan tetap bahagia. Baiklah Bu Lulu, saya kira obrolan kita sangat menarik sekali. Semoga obrolan kita, curhatan Bu Lulu, dan ini mendapat jalan keluar, mendapatkan Ibu bisa melaksanakan
rencana-rencana Ibu dengan baik dan akan sukses kemudian hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar nih Bu Endah. Amin. Terima kasih juga untuk supportnya. Saya akan melaksanakan apa yang sudah Ibu ucapkan ke saya. Terima kasih banyak Bu Endah. Sama-sama Bu Lulu, karena waktunya sudah siang, obrolan kita tutup dan semoga bermanfaat dan mendapat keberkahan. Akhirul kalam. Amin ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.